selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, kalian masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Pada video kali ini, Bu Evi bakal melanjutkan video yang sebelumnya tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, semoga Bu Evi harap dengan video ini bisa membantu kamu yang masih kesulitan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Berikutnya unsur kebahasaan surat lamaran ada 5. Yang pertama itu menggunakan bentuk surat yang standar. Jadi ya standar tuh ya tadi yang sesuai dengan sistematika yang tadi sudah Bu Evi sebutkan ya. Jadi kamu nggak perlu kasih tambahan lagi atau bahkan mengurangi atau buat hal-hal yang bentuknya aneh-aneh, itu nggak perlu, yang standar aja. Kemudian yang kedua itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya seperti itu, kamu harus menggunakan bahasa yang sopan juga ya. Jadi nggak perlu kamu kasih caci maki atau pemaksaan dan sebagainya. Jangan pakai bahasa gaul ya. Meskipun misalkan perusahaannya kamu lamar tuh perusahaan yang di kafe anak muda, itu tetap kamu menggunakan bahasa yang baik dan benar dan bahasa yang sopan. Jangan menggunakan bahasa gaul ya. Kemudian menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran ya. Jadi nggak perlu bertele-tele, misalkan menggunakan bahasa yang kurang efektif tuh jangan. Jadi yang singkat aja gitu ya. Terus juga tulisan kamu tuh harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Bu Evi saranin sih buat kamu yang masih pejuang lamar pekerjaan gitu ya, usahakan tuh surat lamaran ditulis menggunakan tangan ya. Tapi ada kalanya perusahaan yang kamu lamar atau instansi yang kamu lamar tuh menginginkan surat lamaran diketik, ya disesuaikan. Tapi kalau misalnya nggak ada ketentuan diketik atau ditulis tangan, lebih baik ditulis tangan. Oke, dan tentunya jangan banyak coret-coret ya. Kalau bisa tuh jangan dicoret-coret. Misalkan ada kesalahan titik koma tuh, aduh jangan kamu tipek, atau kamu mendingan kamu ganti yang baru aja deh ya, untuk mengamankan diri gitu aja. Terus nggak ada tipekan atau diurek-urek pakai yang item-item atau apa gitu. Jadi lebih baik kamu kalau ada satu kesalahan kamu ganti ya. Kemudian tulisannya tuh harus rapi, bisa dibaca paling enggak. Jadi kalau kamu tulisannya tuh kayak biasanya pada umumnya kamu nyatet tuh kayak ceker bebek atau ceker ayam, usahakan serapih mungkin dan bisa dibaca oleh orang lain, bukan untuk diri kamu sendiri, karena ini kamu bagikan, kamu perlihatkan, kamu pertontonkan untuk orang lain ya. Jadi sebaik atau seindah mungkin tulisan kamu. Kemudian yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Oke, itu tadi unsur kebahasan surat lamaran. Dan berikutnya, hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Itu yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu udah jelas banget, kamu pakai bahasa yang baik dan benar, nggak boleh pakai bahasa gaul, nggak boleh pakai bahasa cacian apalagi makian ya, yang sopan dan santun gitu aja. Kemudian yang kedua, format penulisannya tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. Jadi misalkan kamu format penulisannya tuh mau ke blok kiri semua, ke kiri semua. Kalau ke kanan semua, tapi ke kanan tuh jarang ya, biasanya tuh ke kiri semua sih. Kemudian yang ketiga, surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual atau ditulis tangan tuh ya kan, bener. Jadi lebih baik kalau nggak ada keinginan dari perusahaan untuk diketik, kamu lebih baik ditulis tangan ya. Biar biasanya tuh pada HRD perusahaan-perusahaan pelamar itu dia dibekali dengan
kayak psikologis dengan membaca tulisan tangan kamu. Kamu tuh misalkan tipikal orang yang seperti apa sih, rajin nggak sih, kamu tuh orang yang bertanggung jawab apa enggak, itu bisa mereka dapatkan dari tulisan tangan kamu. Jadi lebih baik menggunakan tulisan tangan sendiri, bukan orang lain tentunya. Kemudian yang keempat, lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat melamar kerja. Tadi misalkan si perusahaan membutuhkan ijazah, kamu sertakan, tentunya fotokopi ya, bukan yang asli. Kemudian misalkan saja selain ijazah perusahaan menginginkan KTP, boleh, terus sertifikat juga boleh, dan sebagainya. Terus yang terakhir, lampirkan surat pendukung. Nah ini yang penting nih, kalau kamu punya sertifikat pengalaman kerja, itu kamu sertakan, itu bisa meyakinkan perusahaannya kamu lamar. Setidaknya kalau misalkan kamu menyertakan sertifikat sertifikat pengalaman kerja kamu tuh bisa kayak dapat nilai poin tambahan gitu dari pada yang nggak melampirkan. Paling nggak tuh, si perusahaan bakal lihat, ini dia udah pernah nih bekerja punya pengalaman bekerja selama berapa tahun misalkan di sini gitu. Paling nggak tuh punya tempat khusus di HRD-nya gitu. Kamu bakal dipertimbangkan dalam perusahaan kalau kamu sudah berpengalaman. Oke, berikutnya contoh-contoh bagian pembuka dari berbagai sumber informasi lamaran. Nah, misalkan saja kamu dapat informasi lowongan pekerjaan itu dari iklan. Bagian pembukanya itu seperti apa sih? Nah, untuk iklan itu biasanya seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa, kamu cantumkan ya. Terus tanggal korannya atau surat iklannya itu tanggal berapa gitu, kamu cantumkan semuanya. Kemudian yang kedua, bisa juga dari informasi seseorang. Misalkan kamu dapat lowongan pekerjaan tuh dari teman kamu, nah kamu ngomong ya, menurut informasi dari bapak siapa, perusahaan bapak ini membutuhkan bla bla bla, seperti itu. Bisa juga dari pengumuman resmi instansi yang membutuhkan tenaga gitu. Nah ini untuk bagian pembukanya bisa saja kamu seperti ini, berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa, tanggal berapa tentang penerimaan karyawan PT apa gitu. Kamu bisa gunakan bagian pembukanya seperti ini. Kemudian yang keempat itu permohonan instansi pada sekolah. Nah biasanya ini ya, ikatan dinas ya. Terus yang terakhir, inisiatif sendiri. Nah untuk kebanyakan pelamar di luar sana tuh yang ini menggunakan bagian pembuka yang inisiatif sendiri gitu ya. Nah untuk bagian pembukanya yang bertanda tangan di bawah ini, nama siapa gitu ya. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada bla 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 bla. Nah itu tadi contoh bagian pembuka dari berbagai sumber informasi lamaran. Oke. Itu tadi video tentang pembahasan surat lamaran pekerjaan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Nah seperti biasa, sebelum Bu Evi akhiri video pada kali ini, bagi kalian yang ingin request tentang materi bahasa Indonesia, bisa banget dengan cara komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description.